Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Jumpa lagi dengan Belajar Asik Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar statistika matematika pada sub pokok bahasan atau materi partisi, total peluang, dalil bias. Oke, kita langsung aja ke partisi. Partisi ini, materi partisi merupakan materi yang perlu dipahami sebelum mempelajari dalil bias. Jadi partisi ini adalah merupakan materi prasyarat ya, prasyarat untuk mempelajari dalil bias. Kemudian partisi ini berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai dinding pemisah sekat ya, atau sekat. Jadi dengan adanya partisi, suatu bidang akan memiliki bagian-bagian ya. Tentunya bagian-bagian yang ada itu adalah saling lepas atau tidak beririsan. Partisi dapat juga diartikan sebagai pembagian suatu objek ke dalam beberapa bagian dengan tujuan tertentu ya. Jadi objek itu dibentuk menjadi beberapa bagian dengan maksud dan tujuan tertentu. Itulah maksud dari partisi. Oke, kita lanjutkan. Partisi secara matematika didefinisikan sebagai peristiwa-peristiwa B1, B2, B3 sampai B7 dikatakan partisi dari ruang sampel S jika yang pertama BI iris BJ sama dengan himpunan kosong untuk setiap atau untuk semua I tidak sama dengan J. Artinya B1 tidak sama dengan B2, B2 tidak sama dengan B3 ya. Artinya I tidak sama dengan J, dan ini adalah S. S-nya itu adalah keseluruhan ruang sampel yang ada. Kemudian yang B, U1 gabungan dari I dari 1 sampai 7 BI adalah S. Jadi S di sini adalah gabungan dari B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Itulah S. Kemudian syarat yang ketiga, peluang B B1, B2, B7 ini adalah B ya. Ini adalah B. Peluang B lebih besar dari 0. Artinya peluang yang ada itu lebih besar dari 0. Artinya setiap bagian yang dipartisi itu ada nilai peluangnya ya. Ada nilai peluangnya untuk setiap bagian yang dipartisi. Kalau tak ada peluangnya, dia bukan merupakan bagian ya, begitu. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Contoh, dalam pengundian sebuah mata dadu dengan seimbang, diperoleh hasil yang mungkin dari peristiwanya sebagai berikut. B1 adalah himpunan 1, B2 adalah munculnya mata dadu 2 dan mata dadu 3, kemudian B3 adalah munculnya mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Jadi dibuat dalam himpunan 4, 5, 6. Apakah B1, B2, B3 merupakan partisi dari ruang sampel? Jadi untuk menjawab permasalahan ini, kita kaitkan dengan definisi yang ada. Apakah B1, B2 dan B3 memenuhi persyaratan dari yang pertama BI iris BJ sama dengan himpunan kosong, kemudian gabungan dari I sama dengan 1 sampai 7 dari BI sama dengan S, kemudian peluang B lebih besar dari 0. Oke, kita perlihatkan, kita akan lihat atau kita akan tunjukkan apakah memenuhi ketiga syarat tersebut. Ya, ruang penyelesaiannya adalah ruang sampelnya adalah S.
sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Karena mata dadu itu ada 6 titik sampel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu 1, mata dadu 2, dan seterusnya sampai mata dadu 6. Untuk poin A, B1 iris B2 pasti himpunan kosong ya. Karena tadi B1 mata dadu 1, B2 mata dadu 2 dan 3. Jadi itu tidak beririsan. Jadi B1 iris B2 adalah himpunan kosong. Kemudian B1 iris B3 adalah himpunan kosong. B2 iris B3 adalah himpunan kosong. Karena tadi B1 adalah mata dadu 1, kemudian B2 adalah mata dadu 2 dan 3, B3 adalah mata dadu 4, 5, 6. Jadi B1 dengan B2 tidak beririsan, B2 dengan B3 tidak beririsan, B3 dan B2 dan B3 adalah himpunan kosong atau tidak beririsan. Oke, syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat B2, gabungan dari I sama dengan 1 sampai 7 dari BI adalah B1 gabung B2 gabung B3. Tentunya itu adalah B1 sama dengan 1, B2 sama dengan 2, 3, B3 sama dengan 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah S. Ya, jadi syarat kedua terpenuhi. Kemudian peluang B1 sama dengan, ya, kalau peluang B1 sama dengan 1/6, artinya 1 ini adalah 1 titik sampel, berarti 1/6. Ruang sampelnya adalah 6. Kemudian B2 adalah 2 titik sampel, berarti 2 peluangnya adalah 2/6. Kemudian B3 adalah 3 titik sampel, jadi peluangnya adalah 3/6. Jadi kalau dijumlahkan ini digabungkan dia, B1 gabung B2 gabung B3 adalah 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6/6. Diperoleh, iya, jadi peluang B1 ini adalah lebih besar dari 0, ini lebih besar dari 0, ini lebih besar dari 0. Oke, jadi karena ketiga syarat yang diberikan dalam definisi dipenuhi, maka B1, B2 dan B3 merupakan partisi dari ruang sampel S. Kemudian definisi partisi secara umum adalah peristiwa-peristiwa B1, B2, B3 sampai BK menunjukkan partisi dari ruang sampel S jika A. BI iris BJ sama dengan himpunan kosong untuk semua I tidak sama dengan J. Yang B. Gabungan dari I sama dengan 1 sampai K, BI sama dengan S. C. Peluang BI lebih besar dari 0. Artinya peluang dari setiap bagian, setiap partisi lebih besar dari 0 ya. Untuk peluang BI lebih besar 0 untuk semua I sama dengan 1, 2, 3 sampai K. Oke, itu pembahasan partisi. Baiklah, selanjutnya kita bahas total peluang. Peluang merupakan kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari sebuah peristiwa. Ya, itu definisi peluang. Kemudian peluang disebut juga kebolehjadian, kemungkinan atau probabilitas ya. Peluang itu adalah kemungkinan ya, kemungkinan seringkali disebut dengan kemungkinan. Kemudian nilai peluang berada di antara 0 dan 1. Ditulis P lebih besar dari atau sama dengan 0 dan P lebih kecil dari atau sama dengan 1. Kemudian peluang total merupakan keseluruhan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari sebuah peristiwa. Jadi kalau total itu adalah keseluruhan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi ya dari sebuah peristiwa. Oke, kita lanjutkan. Total peluang. Secara matematis total peluang didefinisikan jika peristiwa-peristiwa B1, B2, B3 sampai B7 merupakan partisi dari ruang sampel S,
merupakan partisi dari ruang sampel S, maka peluang dari peristiwa A yang sembarang di S adalah peluang A sama dengan sigma atau penjumlahan I sama dengan 1 sampai 7 peluang B dikali peluang A bersyarat BI. Jadi ini adalah merupakan penjumlahan ya, jumlah, dan ini adalah konsep peluang bersyarat. Konsep perkalian peluang bersyarat yang sebelumnya telah dipelajari. Kemudian sebagai ilustrasinya bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi ruang sampel itu atau S adalah keseluruhan dari kotak ya. Kemudian B1 atau keseluruhan dari ini B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 ini adalah B ya. Ini adalah B, disebut dengan B. Lalu A adalah yang kotak yang berada di dalam ini, kotak yang berada di dalam. Maka kalau di bawah ini bisa dilihat A1 adalah B1 iris A. B1 ini, A1 ini adalah tentunya nanti A iris B1 ya. Jadi kita lanjut ke pembuktian. Pembuktian peluang A sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 7 P BI, peluang BI kali peluang A bersyarat BI. Dari gambar dapat diperhatikan bahwa A sama dengan A1 iris A2, A sama dengan A1 gabung A2 gabung A3 gabung A4 gabung A5 gabung A6 gabung A7 ya. Berarti A adalah dari ini semua yang di dalam kotak ini adalah A. Itulah A. Kemudian A1 sama dengan B1 iris A. Untuk A1 ini adalah B1 iris A. A-nya adalah keseluruhan ya, A-nya adalah keseluruhan. Lalu untuk A1 itu adalah B1 iris A. Oke, kita lanjut. A1 sama dengan B1 iris A, A2 sama dengan B2 iris A, A3 sama dengan B3 iris A, A4 sama dengan B4 iris A, A5 sama dengan B5 iris A, A6 sama dengan B6 iris A, A7 sama dengan B7 iris A. Jadi A sama dengan B1 iris A. Untuk A keseluruhan adalah B1 iris A gabung B2 iris A gabung B3 iris A gabung B4 iris A gabung B5 iris A gabung B6 iris A. Tadi B1 iris A adalah A1 ya, A1. Kemudian B2 adalah A2, B2 iris A adalah A2. Berarti untuk A ini adalah A1 gabung A2 gabung A3 gabung A4 gabung A5 gabung A6 gabung A7 sampai A1 gabung A2 gabung sampai gabung A7. Karena B1 iris A, karena B1 iris A itu sama dengan A1 gabung B2 iris A sama dengan A2 gabung B3 iris A sama dengan A3 gabung sampai gabung B7 iris A, ini adalah A7, merupakan kejadian saling lepas. Maka PA sama dengan peluang B1 iris A gabung B2 iris A gabung B3 iris A sampai gabung B7 iris A. Tentunya ini adalah peluang A1 gabung A2 gabung A3 gabung A4 sampai gabung A7. Ini peluang A ini sama dengan peluang A1 tambah A2 tambah A3 sampai A7. Maka dirumuskan PA sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 7
BI iris A. Tentunya ini adalah penjumlahan dari A1 tambah A2 tambah A3 sampai A7. Oke, sampai pada rumus. Kemudian karena peristiwa BI sama dengan 1, 2, 3 sampai 7 terjadi lebih dahulu dari A, maka peluang BI iris A sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 7 peluang BI kali peluang A iris BI. Terbukti ya, terbukti rumusan yang ada. Kemudian secara umum dalil di atas dituliskan total peluang secara umum jika peristiwa B1, B2, B3 sampai BK merupakan partisi dari ruang sampel S, maka peluang dari peristiwa A yang sembarang dari S adalah peluang A sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K peluang BI kali peluang A iris BI. Nah, peluang A bersyarat BI. Yaitu rumusnya. Kemudian kita masuk ke contoh. Misalkan Bejo mempunyai 3 buah kotak yang masing-masing memiliki bola lampu. Kotak 1 berisi 12 bola lampu dengan 4 lampu diantaranya tidak jalan. Ada 12 bola lampu, 4 lampu yang rusak ya. Kemudian kotak 2 ada 8 bola lampu dengan 2 lampu yang rusak. Kemudian kotak 3 ada 6 bola lampu dengan 3 lampu tidak jalan atau rusak. Sebuah kotak dipilih secara acak, kemudian sebuah lampu diambil secara acak dari kotak yang terpilih itu. Berapa peluang bola lampu yang terambil rusak atau tidak jalan? Baiklah, kita masuk ke penyelesaian. Misalkan K1 adalah peristiwa bahwa kotak 1 yang terpilih, K2 adalah peristiwa bahwa kotak 2 yang terpilih, K3 adalah peristiwa bahwa kotak 3 yang terpilih, dan R adalah peristiwa bahwa bola lampu yang terambil adalah tidak jalan. Jadi ini adalah pemisalan. Kita lakukan pemisalan dengan K1 kotak 1 yang terpilih, K2 adalah kotak 2 yang terpilih, dan K3 adalah kotak 3 yang terpilih. R adalah peristiwa munculnya bola lampu terambil yang rusak atau tidak jalan. Selanjutnya RK1 ini adalah peristiwa bahwa bola lampu yang terambil itu adalah tidak jalan jika kotak 1 terpilih. Kemudian RK2 adalah peristiwa bahwa bola lampu yang terambil itu adalah tidak jalan jika kotak 2 terpilih. RK3 adalah peristiwa bahwa bola lampu yang terambil itu adalah tidak jalan jika kotak 3 terpilih ya. Peluang untuk masing-masing peristiwa di atas adalah PK1 adalah peluang untuk terambilnya kotak 1 sama dengan peluang untuk terambilnya kotak 2 dan sama juga dengan peluang terambilnya kotak 3 ya, yaitu sama dengan 1/3 ya, karena ini adalah cara pengambilan secara random dari 3 kotak yang ditempatkan dalam suatu tempat ya. Kemudian peluang terambilnya bola lampu rusak dengan syarat kotak 1 terambil ya, itu adalah 4/12 karena tadi ada 4 bola rusak dari 12 keseluruhan bola yang ada, itu sama dengan 1/3. Kemudian peluang R bersyarat K2 adalah 2/8 karena ada tadi 2 bola lampu yang rusak ya, ada 2 bola lampu yang rusak, dari 8. Sementara yang kotak 3 ada 3 bola lampu yang rusak dari 6 bola lampu yang ada. Oke, di sini peluang RK2 bersyarat K2 ini adalah 1/4. Peluang R bersyarat K3 adalah 3/6.
karena ada 3 bola lampu yang rusak dari 6 bola lampu yang ada di dalam kotak, sehingga peluangnya adalah 1/2. Peluang bahwa bola lampu yang terambil itu tidak jalan adalah peluang A sama dengan peluang K1 kali peluang R bersyarat K1 tambah peluang K2 kali peluang R bersyarat K2 tambah peluang K3 kali peluang R bersyarat K3. Ya, peluang A sama dengan 1/3 kali 1/3 kali 1/3. 1/3 adalah peluang R K1. Kemudian peluang K2 adalah 1/3. Peluang R K2 adalah 1/4. Peluang K3 adalah 1/3. Peluang R K3 bersyarat K3 adalah 1/2. Jadi diperoleh peluang A sama dengan 1/9 ditambah 1/12 tambah 1/6. Peluang A sama dengan 4 tambah 3 tambah 6/36. Peluang A sama dengan 13/36 sama dengan 0,30. Jadi peluang bola lampu yang terambil rusak atau tidak jalan adalah 0,30. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah teorema Bayes ya. Sekilas tentang teorema Bayes. Teorema Bayes dikemukakan oleh seorang pendeta Presbyterian Inggris pada tahun 1763 yang bernama Thomas Bayes. Teorema ini menerangkan hubungan antara probabilitas atau kemungkinan terjadinya peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi, dan probabilitas terjadinya peristiwa B dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Jadi ini adalah peluang atau kemungkinan bersyarat ya, terkait dengan peluang bersyarat. Oke, kita lanjutkan aturan Bayes. Jika peristiwa B1, B2, B3 sampai B7 merupakan partisi dari ruang sampel S, maka untuk peristiwa A yang sembarang dari S sedemikian hingga peluang A lebih besar dari 0, berlaku peluang BR dari A. Ini adalah peluang teorema Bayes ya. Peluang bersyarat BR, peluang BR bersyarat A sama dengan peluang BR kali peluang A bersyarat BR per sigma I sama dengan 1 sampai K peluang BI kali peluang A bersyarat BI untuk R sama dengan 1, 2, 3 sampai 7. Akan kita buktikan dalil di atas. Diketahui bahwa peluang A ini sama dengan peluang A sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari peluang BI kali peluang A bersyarat BI. Ya, sebagaimana tadi kita lihat ilustrasinya dalam gambar. Ini adalah kotak luar adalah S atau ruang sampelnya. Dalam ruang sampel itu ada B1, B2, B3, B4 sampai B7. Kemudian B1 iris A adalah A1, B2 iris A adalah A2, di mana A adalah gabungan keseluruhan dari A1, A2, A3, A4, A5, A6 dan A7. Ya, ini dia ilustrasi dari peluang A sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K peluang BI kali peluang A bersyarat BI. Oke. Dari gambar yang diperoleh, maka peluang BI bersyarat A sama dengan peluang B1 iris A per peluang A. Ya. Kemudian peluang BI bersyarat A sama dengan peluang A bersyarat BI kali peluang B1 per peluang A. Di mana tadi telah dibahas sebelumnya bahwa peluang B1 iris A ini adalah peluang A bersyarat B1. Kemudian peluang BI bersyarat A sama dengan peluang B1
kali peluang A bersyarat B1 per sigma I sama dengan 1 sampai 7 peluang BI kali peluang A bersyarat BI. Iya, dengan cara yang sama diperoleh peluang B2 bersyarat A sama dengan peluang B2 kali peluang A bersyarat B2 per sigma I sama dengan 1 sampai 7 peluang BI kali peluang A bersyarat BI. Secara umum akan diperoleh peluang BR ini secara umum ya, peluang BR bersyarat A sama dengan peluang BR kali peluang A bersyarat BR per sigma I sama dengan 1 sampai 7 peluang BI kali peluang A bersyarat BI. Kemudian aturan bias secara umum. Jadi dari yang teorema yang tadi atau rumusan yang tadi bisa muncullah teorema bias, yaitu jika peristiwa-peristiwa B1, B2, B3 sampai BK merupakan partisi dari ruang sampel S, maka untuk peristiwa A yang sembarang dari S sedemikian hingga peluang A lebih besar dari 0 berlaku peluang BR bersyarat A sama dengan PBR kali peluang A bersyarat BR per sigma I sama dengan 1 sampai K peluang BI kali peluang A bersyarat BI untuk R sama dengan 1, 2, 3 sampai K. Baiklah, agar lebih dipahami, agar lebih memahami aturan bias secara umum, kita masuk kepada contoh. Misalkan toras mempunyai 3 buah kotak yang masing-masing memiliki lampu cabai. Kotak 1 berisi 10 lampu cabai dengan 4 lampu diantaranya tidak jalan. Kotak 2 ada 6 lampu cabai dengan 1 lampu diantaranya tidak jalan. Kemudian kotak 3 berisi 8 lampu cabai dengan 3 lampu diantaranya tidak jalan. Sebuah kotak dipilih secara acak, kemudian sebuah lampu cabai diambil secara acak dari kotak yang terpilih itu. Jika lampu cabai yang terambil itu tidak jalan, maka berapakah peluang bahwa lampu cabai tidak jalan itu berasal dari kotak 1? Kemudian jika lampu cabai yang terambil itu tidak jalan, maka berapa peluang bahwa lampu cabai tidak jalan itu berasal dari kotak 2? Dan pertanyaan ketiga, jika lampu cabai yang terambil itu tidak jalan, maka berapa peluang bahwa lampu cabai tidak jalan itu terambil dari kotak 3? Ya. Untuk pembahasan ini kita akan lanjutkan kepada slide berikutnya. Ya, sebagaimana tadi K1 peristiwa bahwa kotak 1 terpilih, K2 adalah peristiwa bahwa kotak 2 terpilih, K3 adalah peristiwa bahwa kotak 3 terpilih, dan R adalah peristiwa bahwa sebuah lampu cabai terambil adalah tidak jalan atau yang rusak. Kemudian RK1 adalah peristiwa sebuah bola lampu cabai yang terambil itu rusak dari kotak 1. Kemudian RK2, R bersyarat K2 adalah peristiwa bahwa sebuah bola lampu cabai yang terambil itu adalah tidak jalan jika kotak 2 yang terpilih. Kemudian RK3 adalah peristiwa bahwa sebuah bola lampu cabai yang terambil itu adalah tidak jalan jika kotak 3 yang terpilih. Peluang masing-masing peristiwa di atas adalah PK1, peluang K2, peluang K3 adalah 1/3 ya, karena ada 3 kotak. Kemudian peluang terambil rusak dari kotak dengan syarat kotak 1 yang terambil adalah 4/10. Kemudian peluang bersyarat peluang R bersyarat K2 adalah 1/6 karena ada tadi 1 bola lampu rusak dari 6 bola lampu yang ada di dalam kotak kedua. Kemudian peluang R bersyarat K3 adalah 3/8 karena terdapat 3 bola lampu yang rusak pada kotak 3 dari keseluruhan bola lampu yang ada adalah 8. Sehingga peluang bahwa munculnya bola lampu cabai yang terambil itu tidak jalan adalah peluang A sama dengan peluang K1 dikali peluang R bersyarat K1 tambah peluang K2 dikali peluang R bersyarat K2 tambah peluang K3 dikali peluang R bersyarat K3. Jadi peluang A sama dengan 1/3 dikali
4/10 tambah 1/3 kali 1/6 tambah 1/3 kali 3/8, maka peluang A adalah 113/360. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Untuk peluang K1 bersyarat R adalah peluang K1 kali peluang R bersyarat K1 per PR. PR ini adalah peluang keseluruhan, ya. Peluang keseluruhan di mana tadi telah diperoleh, ini adalah PR ya, 113/360. Iya, untuk peluang K1 bersyarat R ini adalah 1/3 kali 4/10 per 113/360 sama dengan 48/113 sama dengan 0,42. Kemudian peluang K2 bersyarat R sama dengan peluang K2 dikali peluang R bersyarat K2 per PR. Jadi peluang K2 bersyarat R sama dengan 1/3 kali 1/6 per 113/360 sama dengan 20/113 sama dengan 0,1/8. Ya, kemudian peluang K3 bersyarat R sama dengan peluang K3 kali peluang R bersyarat K3 per peluang R. Sehingga peluang K3 bersyarat R sama dengan 1/3 kali 3/6 per 113 kali 360 sama dengan 45/113 sama dengan 0,40. Peluang bahwa lampu cabai tidak jalan itu berasal dari kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Masing-masing adalah 0,42, 0,18, dan 0,40. Ya, ini nilai peluang yang diperoleh. Nilai peluang yang diperoleh adalah untuk peluang K1 bersyarat R adalah 0,42, kemudian peluang K2 bersyarat R adalah 0,18, dan peluang K3 bersyarat R adalah 0,40. Dengan kata lain, dari 100 bola lampu cabai tidak jalan yang terambil, ternyata lampu cabai tidak jalan berasal dari kotak 1 sebanyak, kalau ada 100 bola lampu cabai, maka lampu cabai yang tidak jalan berasal dari kotak 1 adalah 42 buah. Lampu cabai tidak jalan berasal dari kotak 2 adalah 18 buah. Lampu cabai yang tidak jalan berasal dari kotak 3 sebanyak 48 buah. Ya. Itu terkait dengan pembahasan atau pembahasan contoh dalil bias. Oke. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share, dan juga di subscribe. Bunyikan loncengnya agar kamu dapat pemberitahuan video selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.